siapa nih? Indian S. Apa perlu izin ke pihak? Nah, ini tadi terkait. Tadi sudah dibahas ya. Ya. Terus Pak Mamat, ada nggak lagu-lagu khusus untuk toko? Barangkali bisa di-download. Oh. Lagu-lagu buat khusus toko. Lagu Mm-mm. yang kita putar di toko itu pasti lagu-lagu yang kita pilih, Bapak Mm-mm. yang bertanya. Itu karena kita pilih, ya. Mm-mm. Jadi toko yang memperhatikan atau punya divisi atau departemen visual merchandising, salah satu tugasnya adalah memilih koleksi lagu atau playlist, Mm-mm. memilih. Jadi itu memang Iya. dipilih. Ya, dari sekian banyak puluhan ratusan ribu lagu yang beredar, apalagi dengan zaman sekarang, eranya segala sesuatu on demand, selain Spotify Mm. kan ada lagi banyak pilihan kolektor-kolektor lagu yang Anda bisa langganan, Anda bisa beli dan sebagainya. Dari sekian Mm-mm. kumpulan itu Anda memilih sesuai dengan target pasar Anda, ya, sesuai dengan target Mm. pasar Anda. Ngomong-ngomong, Ya. yang tadi saya sampaikan itu juga saya belum menemukan siapa pelakunya ya, karena saya sebenarnya sangat tertarik siapa sih yang melakukan surveinya. Kalau musik cepat, dia akan membuat pelanggan bergerak lebih cepat, transaksinya Ya. diukur. Mm. Satunya lagi, Mm. musiknya slow, pelanggan bergerak lebih lambat, dan transaksinya lebih banyak. Itu Mm. ada, memang ada surveinya, bukannya dikarang ya. Yang saya sampaikan Ya. tadi itu ada surveinya. Ya, Mm. nanti nanti ya, saya sampai sekarang masih penasaran siapa yang Siapa? melakukan survei tersebut. Oke. Hmm. Silakan Mbak Riri, ada lagi? Ya, ini Mbak Suci juga. Kalau toko otomotif musik seperti apa yang cocok? Ya, karena tadi Pak Kris kan bilang slow, slow. Apakah untuk semua toko slow gitu? Termasuk kayak otomotif itu kan orang lebih mungkin kesehariannya mungkin bersemangat gitu. Memangnya kalau orang masuk tokonya Mbak Suci, tujuannya mau rally, penggemar F1 semua, atau mereka adalah orang-orang GP semua? Nah, Enggak ya, tidak hmm, semua yang masuk ke toko Anda itu adalah penggemar F1 atau penggemar Marquez, penggemar GP1. ya, Bisa jadi. Sekarang silakan survei. Berapa banyak yang datang ke toko Anda adalah penggemar racing. hmm, Kalau mereka adalah penggemar racing, carilah lagu-lagu yang bertopik, bertemakan lagu-lagu racing. hmm, Makanya Anda nonton nonton siaran balapan, saya lama-lama ya saya hafal lagu-lagu yang akan diputar setelah F1 selesai. Anda tahu kok lagu hmm, apa yang akan Anda dengarkan. oke. Anda bisa lihat di situ lagu siapa. Nah, berarti lagu-lagu model itulah yang akan mengiringi kalau koleksi dari pelanggan kita adalah penggemar racing. Sesuaikan. Hmm, Penggemar F1 biasanya bukan penggemar GP, ya. GP itu motor, F1 itu mobil. hmm, Penggemar ini biasanya terpecah. Oh, dia nggak nonton F1, tapi dia nontonnya Grand Prix. Beda ya, beda target market. Lihat, Anda lihat TV, lalu lihat musik apa, lagu apa yang mereka sajikan. Kalau Anda berhasil menghubungkan itu, Anda akan membentuk store ambience. Dia akan hmm, akan bilang toko ini toko gue banget, toko saya banget ini. Kenapa? Cocok. Bahkan kalau ya, Anda mau tambahkan dengan visual, pasang dong TV, mhm, putarkan rekaman balapan. Jadi ya. kesannya toko Anda memang tempat ngumpulnya penggemar racing. Lalu Nah, Anda mau nyetel musik sesuai target pasar Anda, silahkan. Silahkan. Ya, pastikan bahwa pelanggan Anda betul-betul yang tadi, pembalap dengan jenis musik lagu-lagu yang mereka sukai seperti itu. Yang sengaja hmm, memacu adrenalin, sengaja membuat Anda lebih awas, silahkan. Gitu ya. Saya juga nggak bisa bayangkan kalau mereka lagi balapan diputarkan lagu slow. Kan bahaya juga ya. hmm, Nanti mereka hmm, jadi sudah santai aja gitu ya. Tentu hmm. tidak kan? Tentu tidak. Tapi nanti saya cari tahu apakah para pembalap diputerin musik.
Apakah saya nggak tahu ya, karena Ya. setahu saya mereka harus dengar komando dari sentralnya mereka. Komandonya mereka kan ada yang akan ngasih tahu terus situasi. Ya, saya tidak yakin mereka harus dengar musik, itu kira-kira. Iya. Untuk Oke. kepentingan bisnis, lagi-lagi Ya. audiens lebih dominan. Berikut, Mbak Riri, ada lagi? Yes, nih Pak Tio lagi ya. Gimana kalau diputar audio promo dengan background instrumen? Dari sekian yang kita putarkan, tentu kita boleh menyelipkan ad-libs ya. Kita boleh menyapa pelanggan, boleh menyampaikan ada promo gitu ya. Tetapi ukur-ukur ya, diukur-ukur bahwa dia mau dikasih background musik instrumen, boleh saja. Ya. Intinya gini, kan sesuatu yang bisa didengar. Carilah orang Anda yang memang suaranya suara penyiar gitu ya. Kayak Mbak Riri gitu. Kalau mau dengar suara penyiar tuh kayak Mbak Riri gitu. Cari orang-orang yang suaranya memang enak didengar. Apa namanya? Istilahnya apa itu Mbak Riri? Voice apa ya? Ya, Ada. ya pokoknya voice. Ya lupa saya malah istilahnya. Suaranya itu kalau kena mic itu enak gitu ya. Kalau dia bicara di mic itu suaranya tuh enak. Itu suara penyiar gitu ya. Memang dipilih, dicari. Saya dulu di department store ya. Saya dulu di department store. Lagunya kita tata. Nggak ada lagu beat kencang. Semua lagu-lagu instrumen. Kita pilih lagu-lagu instrumen. Itu pun lagi-lagi dipilih. Lagu apa yang boleh diputar. Announcer itu orang tertentu. Suaranya memang kalau dia bicara seperti suara penyiar. Kita dengarnya di dalam toko seperti suara penyiar. Tidak boleh sembarang orang ngomong di depan mic itu. Kalau satu dan lain hal dia berhalangan, katakan dia off, dia cuti, kita punya cadangan, dan cadangannya ini pun kita sudah saring, sudah kita tentukan. Tidak bisa siapapun bicara di depan corong, di depan mic kita. Segitu seriusnya, Pak Theo. Kenapa? Image. Anda membentuk image. Kalau sembarang orang boleh ngomong di depan mic Anda sedang membentuk image toko Anda. Ya, tadi hal-hal yang pengumuman. Nah, hindari itu ya. Dikit-dikit paging. Panggilan untuk saudara Amin diharap menuju ke. Hindari panggilan-panggilan seperti itu ya. Hari gini masih manggil-manggil lewat paging. Zaman dulu pun kita hindari panggilan lewat paging. Kita panggilnya pakai iPhone. iPhone sini tembak ke iPhone sana, iPhone sini tembak ke sana, kita cari orang itu. Zaman sekarang mereka pakai HT. Mereka bicara kontak-kontakan pakai HT, bukan pakai paging lagi. Kenapa? Kalau bayangkan toko Anda dikit-dikit manggil orang. Pelanggan merasa nyaman nggak? Pelanggan tidak merasa nyaman. Pelanggan merasa apa urusannya dengan saya? Saya disuruh dengerin panggilan buat si ini, panggilan buat orang gudang, panggilan buat penerima barang, panggilan buat SPG. Alangkah hebohnya, berisiknya toko kita untuk hal-hal yang pelanggan tidak mau tahu. Coba Anda pergi ke toko kelas atas ya, high class. Apakah Anda pernah dengar mereka mengumumkan promosi, memanggil orang? Nggak bakal. Ya, tidak bakal. Oke, ada lagi Mbak Riri? Ya, oke. Nah, ini dari siapa nih? Kalau musik yang diputar, gimana Pak kalau memiliki nada yang enak tapi makna lagunya kurang baik? Ini siapa sih? LILEZ? Tolong pakai nama dong ya. Kita kalau nggak pakai nama susah nih menyapa Bapak Ibu siapa gitu kan? Oke? Iya. Diganti pakai nama ya. Mungkin ini dia tidak ingin terkenal ya, karena kapanpun dia tidak akan membangun brand ya, karena dia mengumpetin namanya. Musik diputar memiliki nada yang enak didengar, tapi makna lagunya kurang baik. Nah, kita
seperti tadi, kita tidak melulu. Makanya tadi saya bilang instrumen jauh lebih netral dibanding kalau musik yang ada liriknya. Ya, kalau nadanya enak, tidak ada liriknya, orang belum tentu tahu itu tentang apa. Tapi kalau jelas-jelas lagu itu lagu yang bernada digunakan untuk menghina, menghujat, atau apa, ya kita jangan ikut masuk ke area situ ya. Masa iya dari sekian banyak lagu yang bisa kita pilih, malah kita memilih lagu yang model begitu? Jawabannya, hindari saja, kita pilih saja lagu-lagu yang tidak punya resiko ya. Jangan sampai gara-gara lagu tertentu, ada kan pernah kejadian gara-gara lagu tertentu sebuah toko itu dicap demikian. Ada pernah kejadian kira-kira 5 tahun yang lalu. Lanjut. Oke. Lanjut, kalau langganan kayak Spotify, Joox, kalau kita putar di toko, apa boleh Pak? Banyak sih yang putar, tapi boleh enggaknya gimana ya, Pak Malvin? Kalau Anda memang berhak untuk memutarkan lagu tersebut dan Anda langganan, lalu Anda memutarkannya, menurut saya tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Saya tidak tahu persis ya. Intinya begini, kalau Anda sendiri meragukan, Anda cari tahu dong. Kalau Anda sendiri bertanya-tanya apakah ini boleh diputar untuk publik, pertanyaannya, lihat rule-nya. Lihat rule-nya. Apakah Spotify melarang kita menggunakan untuk tujuan komersil? Karena Spotify kan kita langganan. Tapi kalau setelah langganan lalu kita putarkan untuk publik, apakah itu dilarang? Saya tidak bisa jawab. Karena saya belum baca aturannya. Ya? Lagi? Iya. Oke. Ini udah belum ya? Tadi ada nggak khusus lagu-lagu untuk toko yang bisa di-download? Udah ya? Saya coba, takut ada yang terlewat, saya periksa dulu. Ayu Clarita. Yang mau Ayu Pak, Clarita. kita punya 2 outlet dalam satu tempat. Satu bengkel, satunya lagi kafetaria. Musiknya tentu saja beda ya. Musiknya juga beda. Untuk kafetaria dengan bengkel, saya rasa bisa beda. Nah, sekarang apa bedanya? Kalau Anda di kafetaria, Anda coba kalau Anda dihajar musik yang beatnya kenceng. Gitu ya. Saya coba Anda praktek ke diri Anda sendiri atau lakukan eksperimen. Anda lagi makan, dihajar musik yang beatnya kenceng, boom, 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 boom. Anda menikmati. Ya selama Anda menikmati ya nggak apa-apa ya, fine ya. Oke, Anda menikmati. Pertanyaannya, Anda sudah tanya belum pelanggan Anda yang lain? Suka nggak mereka lagu yang kayak gini? Tanya. Jangan pakai selera pribadi ya. Oh, kalau aku seneng, Pak. Aku makan kalau dihajar musik itu, wah makin seru, Pak. Makin keringetan. Itu kan kamu. Pelanggan kita bagaimana? Ya. Jadi kalau kita punya pelanggan, gampang, tanya. Lakukan survei. Apakah Anda suka dengan musik yang kami putar? Dengarkan pendapat dia. Kalau tidak, apa saran dia? Dengerin saran dia apa? Ya, lebih kurang begitu. Oke. Ini juga ada, gimana kalau di bisnis kuliner cepat saji? Kan beatnya cepat, agar pelanggan nggak berlama-lama di tempat. Jadi dia pengen pelanggannya cepat-cepat pergi gitu ya? Gara-gara. Iya, kalau kuliner yang cukup laris rata-rata gitu Pak, pengen nggak berlama-lama. Karena setelah makan rata-rata orang ngobrol. Gara-gara fast food. Memang ngobrol. Nah, sekarang aturan ngobrolnya. Oke, aturan yang baru ketika pelanggan sudah duduk, maka waitress akan menjelaskan. Mohon maaf, kita menentukan maksimum untuk menikmati makanan 90 menit. Kita sampaikan di depan. Ya, disampaikan di depan. 90 menit kah, 60 menit kah, disampaikan ke depan. Kemarin PPKM kan piringnya ada timernya tuh. Makan dipencet. Setengah jam ya? Berapa? Setengah jam. Wah, udah nyampe 20 menit. Iya. 20 menit harus selesai, itu ya. Itu dengan sendirinya. Oke, saya sampaikan trik yang baru
Beberapa restoran ketika waitressnya datang langsung menyampaikan di muka. Kenapa? Karena memang restorannya ramai. Yang saya sampaikan ini sebelum terjadi PPKM. Ya. Begitu kita masuk, bahkan sebelum kita duduk di depan, yang menerima kita sudah menjelaskan bahwa waktu santapnya 90 menit. Sebelum 90 menit akan ada pemberitahuan. Ya, 10 menit kurang sudah akan ada pemberitahuan. Jadi kita sudah bersiap-siap. Dan itu cukup ya. Kita tidak merasa itu offense ya. Tidak merasa belagu banget sih. Enggak. Karena kita tahu bahwa restoran ini ramai banget. Orang itu ngantri-ngantri mau makan di situ. Jadi di awal sampaikan. Bukan dengan merusak suasana ya. Suasananya nggak boleh dirusak. Kita bikin aturannya yang disampaikan. Jangan demi, gampang kalau gitu. Kita hajar musik yang memekakkan telinga. Kalau perlu dia, makan cepat keluar ya. Jangan begitu ya. Jangan begitu. Bukan tujuan kita. Gitu ya. Bukan tujuan kita untuk membuat mereka tidak nyaman dan cepat-cepat pergi dari toko kita. Kalau dia cepat-cepat, kalau yang dia terjadi adalah kapok, gimana? Kalau dia jadi coret, restoran ini coret, game kita, game over. Padahal bisnis kita adalah bisnis berulang. Bisnis kita kalau ingin stabil, bisnis yang berulang. Pelanggan lagi. Ya, itu alasannya mengapa store ambience harus bagus. Karena kita menginginkan mereka datang kembali lagi dan lagi. Silakan subscribe, like, and share jika Anda memandang materi ini bermanfaat. Sampai kita berjumpa lagi. Salam, grow, and